Debat Capres-Cawapres 2024 telah rampung digelar oleh Komisi Pemilihan Umum. Tiga pasangan Capres-Cawapres sudah berusaha keras meyakinkan pemilihnya dengan menyampaikan visi misinya dalam debat tersebut. Dengan berakhirnya debat Pilpres tersebut, lalu kemanakah suara pemilih yang masih mengambang atau swing voters? Debat Pilpres 2024 sudah berakhir minggu malam lalu. Tiga calon presiden, yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo, sudah menyampaikan visi misinya dalam debat yang membahas isu sosial, pendidikan, hingga kesehatan tersebut. Sejatinya debat Pilpres 2024 menjadi ajang untuk menarik hati para pemilih yang masih ragu terhadap para calon presiden dan wakil presiden. Lantas, akankah suara swing voters atau pemilih yang masih mengambang mulai menentukan pilihannya? Tim pengusung pasangan Capres-Cawapres saling mengklaim bahwa swing voter yang selama ini masih ragu akan menentukan suaranya untuk memilih pasangan yang diusungnya. Pasangan Amin ini memberikan pilihan bagi para swing voters untuk menentukan pilihannya di detik-detik terakhir. Kalau di berbagai hasil survei memang para pemilih menentukan itu ketika menuju masa tenang dan hari H. Dan kalau lihat bagaimana pasca debatnya, apa peristiwa-peristiwa penting yang terjadi. Salah satunya pengumuman DKPP ini menguatkan keputusan MK sebelumnya bahwa memang ada pelanggaran etik. Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi oleh pamannya Gibran, dan kemudian pelanggaran etik juga yang dilakukan oleh KPU. Itu dan pertanda positif dan progresif buat kami di nomor 2, buat Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kenapa begitu? Kalau bicara statistik, ada bagian dari statistik itu namanya tren. Saya ini dokter ekonomi, belajarnya statistik terus. Jadi ada namanya tren, dan tren Pak Prabowo itu tren statistik yang dilakukan oleh pollster di semua lembaga survei, itu tren Pak Prabowo selalu naik begitu. Sedangkan yang lain beberapa justru stagnan kemudian diminishing. Menunjukkan suatu program yang bagus yang tidak dimiliki 02 karena menyetujui. Anies juga setuju beberapa ide Prabowo. Oleh karena itulah maka pemilih rasional akan jatuh Anda mau kepada mengklaim 10% itu masuk ke Ganjar? lebih dari situ. Termasuk undecided voters dan swing voters. Karena yang masuk lebih. Ya, lebih. Karena tunggu dulu. Karena yang pindah itu kan, tunggu saya jelaskan dulu. Ini bisa salah paham. 10% itu yang pindah. Tapi ada undecided voters dan swing voters ditambah 10%. Berarti wajar dong saya katakan lebih dari 10%. Pengamat politik Adi Prayitno menilai suara swing voter tidak akan tertumpu pada satu pilihan. Mereka akan menyebar ke tiga pasangan calon, mengingat baik Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo memiliki visi misi yang hampir sama. Pemilih rasional ini juga adalah mereka yang senang diajak diskusi langsung dan bertemu. Ini adalah hal-hal yang menurut saya secara teori memang kalau kita bicara tentang swing itu susah untuk dimonopoli oleh siapapun nantinya. Pasti terdistribusi. Kalaupun toh tidak merata, dia akan berbagi ke tempat-tempat yang lain. Karena kalau kita membaca visi misi nomor 1, 2, dan 3 itu banyak titik temunya. Apalagi dikaitkan dengan debat yang kelima kemarin. Ini mirip Majlis Taklim. Ini mirip-mirip kerja Majlis Taklim, saling mendoakan, saling membesarkan, setuju dan memberikan masukan. Betul. Kalau Lalu mungkinkah di masa injury time, para pemilih akan bermigrasi ke pilihan berbeda dari pilihan awal mereka? Tim TV One mengabarkan.